Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United harus mengakui keunggulan Brighton dengan skor 1-3 dalam laga pekan ke-22 Premier League 2024-2025 yang digelar di Old Trafford pada hari Minggu 19 Januari 2025 malam waktu Indonesia Barat. 3 gol kemenangan Brighton masing-masing dicetak Yakun Baminte, Kaoru Mitoma, dan Georginio Rutter. Manchester United sempat menyamakan skor lewat eksekusi penalti Bruno Fernandes. Berkat hasil ini, MU kini menduduki peringkat ke-13 di tabel klasemen dengan 26 poin. Sementara itu, kemenangan ini membuat Brighton naik peringkat ke-9 dengan 34 poin. Manchester United dikabarkan telah memasuki perlombaan untuk merekrut penyerang muda Borussia Dortmund, Jamie Gittens. Pemain berusia 20 tahun ini telah menjadi salah satu bintang tim Dortmund yang tengah mengalami kesulitan musim ini. Dengan mencetak 11 gol dan memberikan 5 assist dalam 26 penampilan di semua kompetisi. Dari total gol tersebut, 5 diantaranya dicetak dalam 8 pertandingan liga terakhirnya, termasuk gol dalam kekalahan terbaru melawan Bayer Leverkusen dan Holstein Kiel. Akibat penampilan impresifnya, Gittens kini tengah menjadi target transfer meskipun ia masih terikat kontrak dengan Dortmund hingga musim panas 2028. Beberapa klub besar seperti Bayern Munchen, Arsenal, Chelsea, dan Liverpool juga dilaporkan tertarik untuk merekrut pemain internasional Inggris U21 tersebut. Menurut jurnalis Florian Plettenberg, Manchester United kini telah bergabung dalam persaingan untuk menarik Gittens dari Signal Iduna Park. Pembaruan ini menyatakan bahwa Setan Merah serius tertarik pada pemain sayap ini, meskipun mereka harus bekerja keras untuk mengejar ketertarikan Bayern Munchen. Raksasa Jerman tersebut telah melakukan diskusi dengan perwakilan pemain setelah menjadikan Gittens sebagai target transfer utama mereka untuk bursa transfer musim panas mendatang. Ada anggapan bahwa Gittens mungkin berusaha untuk hengkang jika Dortmund tidak berhasil lolos ke Liga Champions musim depan. Ole Gunnar Solskjaer resmi kembali ke dunia kepelatihan setelah lebih dari 3 tahun meninggalkan Manchester United. Pelatih asal Norwegia ini dipecat oleh MU pada November 2021 dan sejak saat itu menunggu momen yang tepat untuk melanjutkan karirnya. Kini ia ditunjuk sebagai pelatih kepala klub ternama Turki, Besiktas. Kendati menghadapi tantangan besar, dengan Besiktas tertinggal 21 poin dari pemimpin klasemen Galatasaray, Solskjaer dapat mengandalkan beberapa pemain yang sudah ia kenal di Manchester United untuk memperkuat tim barunya. Berikut adalah 5 pemain MU yang berpotensi diboyong oleh Gunnar Solskjaer ke Besiktas, baik Januari maupun bursa transfer musim panas mendatang. Nama pertama Victor Lindelof, nama kedua Christian Eriksen, nama ketiga Anthony, nama keempat Marcus Rashford, nama kelima Casemiro. Manchester United dikabarkan mengincar bek kiri Wolverhampton, Ryan Ait-Nouri pada bursa transfer Januari mengingat harga Nuno Mendes terlalu mahal. Posisi bek kiri terbukti menjadi titik lemah United selama musim 2024-2025. Pemain seperti Diogo Dalot, Nassauer Mazraoui, dan Tyrell Malacia kesulitan tampil konsisten, sehingga Ruben Amorim meminta tambahan amunisi dari manajemen. Meski Luke Shaw hampir pulih dari cedera otot lainnya, masalah kebugarannya yang berulang membuat klub sangat membutuhkan alternatif yang andal. Menurut The Independent, Mendes dari Paris Saint-Germain muncul sebagai prioritas utama United karena pengalaman kerja sebelumnya dengan Ruben Amorim. Namun aspek finansial dari kesepakatan tersebut menjadi kendala. Penilaian Paris Saint-Germain terhadap sang pemain ada di angka 60 juta euro. Ditambah dengan tuntutan gajinya yang tinggi, telah membuat transfer ini tidak terjangkau bagi Setan Merah. Situasi tersebut membuat United perlu melepas pemain untuk menghasilkan dana bagi Mendes. Tetapi PSG juga dilaporkan ingin mempertahankannya.
Akibatnya United lantas beralih ke opsi yang lebih terjangkau. Ait Nouri menjadi pemain yang menonjol bagi Wolverhampton dan juga telah menunjukkan keserbabiasaannya unggul sebagai bek kiri tradisional dan bek sayap yang bisa membangun serangan. Kemampuannya untuk beradaptasi dengan berbagai pengaturan taktis dilaporkan telah menarik minat Amorim yang menghargai fleksibilitas tersebut. Pemain internasional Aljazair itu telah mencetak 4 gol dan menyumbang 5 assist dalam 22 penampilannya di semua kompetisi musim ini dengan 3 gol dan 5 assist di Liga Primer. Upaya United untuk mendapatkan Ait Nouri bisa terwujud pada Januari, tetapi banyak hal bergantung pada masa depan Tyrell Malacia. Manchester United berusaha melepas pemain-pemain yang sudah tidak dibutuhkan manajer anyar Ruben Amorim di sisa bursa transfer Januari 2025. MU berkejaran dengan waktu karena perlu melepas pemain terlebih dahulu sebelum bisa melakukan perekrutan amunisi anyar. Football International pada pertengahan Januari 2025 ini melaporkan pemain yang bakal dibuang MU di Januari 2025 ini adalah bek kiri Tyrell Malacia. Bek asal Belanda itu merupakan pemain peninggalan manajer terdahulu Erik ten Hag. Malacia termasuk salah satu pemain yang paling awal didatangkan Ten Hag ke MU saat awal-awal berkuasa di Old Trafford. Malacia dibeli dari Feyenoord Rotterdam pada musim panas 2022. MU diberitakan sudah memutuskan untuk mendepak Malacia pada Januari 2025 ini. Mereka bahkan sudah memberitahukan kepada Malacia keputusan tersebut pada hari Jumat 17 Januari 2025 kemarin. Tyrell Malacia menerima keputusan MU tersebut dan siap pergi. Setan Merah bakal berusaha mencarikan klub yang mau menampung Malacia di sisa bursa transfer Januari 2025 ini. MU tak berharap muluk-muluk. Mereka tak keberatan bila Malacia hanya pergi dengan status pemain pinjaman saja. Malacia mau dibuang MU karena gagal menunjukkan performa terbaiknya usai mengalami cedera parah. Pemuda 25 tahun itu harus absen selama 18 bulan karena cedera lutut. Danny Welbeck mengungkapkan bahwa dia meninggalkan Manchester United karena merasa berada di posisi yang salah dan sekarang menikmati permainan terbaiknya di usia 30-an. Welbeck kini menjadi salah satu pemain yang menonjol di Premier League menjelang usianya yang ke-34. Setelah berkarir di MU dan Arsenal, Brighton kemudian merekrut Welbeck dengan status bebas transfer pada tahun 2020. Mantan manajer Brighton Graham Potter mengungkapkan bahwa klub sangat gembira bisa menambah pemain dengan pengalaman dan kualitas seperti Welbeck dalam opsi penyerangan mereka. Hanya dalam waktu 4 tahun Welbeck menjadi salah satu penyerang utama Brighton yang dikenal karena mengembangkan pemain muda berbakat. Dia masih terus menjadi pilihan utama saat ini untuk The Seagulls. Saat ini Welbeck telah melampaui jumlah penampilannya di Manchester United dan siap untuk tampil ke 144 kalinya bagi Brighton saat menghadapi MU di Old Trafford. Di usia 34 tahun, Welbeck terus menunjukkan performa konsisten di depan gawang dan penampilannya yang stabil membuatnya menjadi pilihan populer di kalangan manajer fantasi Premier League. Dengan kontraknya yang tersisa 18 bulan, Brighton kemungkinan ingin memperpanjang masa baktinya.